Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menyajikan sebuah video pembelajaran, yaitu dengan materi pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara prosedur untuk membongkar, pasang, dan melakukan pemeriksaan pada engine K3V. Untuk mengetahui langkah-langkah prosedur pembongkaran dan pemasangan dan pemeriksaan, kita langsung saja pada pembahasan. Kita lihat pada video yang akan disajikan. Lepas silinder cover. Lepaskan puli. Pasangkan saya.
Piring up. Bersihkan top. Paskan piston. Ring kompresi nomor 1. Lepas ring kompresi nomor 2. Lepas ring clover. Lepas ring expander. Lakukan pengukuran diameter torak. Kunci, baca hasil 71,45 mm. Lihat salah aluring nomor 1. Ring 45 mm dari silinder. Hasil 0,30. Standar 0,20 sampai 0,30. Kondisi masih baik. Periksa celah ujung ring kompresi nomor 2. Posisikan 45 mm dari ujung silinder. Hasil 0,40. Standar 0,40 sampai 0,55. Kondisi masih baik. Bersihkan alat, simpan. Periksa diameter silinder. Hasil 71,9. Kalibrasi silinder per gig. Skala besar 0, alat siap digunakan. Periksa arah aksial 10 mili dari ujung silinder atas. 71,50 tengah. 71,51 bawah. Silinder atas 71,50 tengah. 1,51 bawah. 1 kosan dan coveran kondisinya masih baik. Piston ring expander menghadap depan. Ring lower menghadap bawah. Ring operasi nomor 2 menghadap bawah. Ring operasi nomor 1 menghadap ke atas. Bersihkan.
Ratakan. Jangan kembali. Bersihkan top. Bersihkan. Pasang gasket. Ratakan. Masih komponen. Bersihkan. Bersihkan.
Pasang lunyur tensioner. Gimana, Pan? Pasang pelat sensor. Pasang tutup timing chain. Gimana, Pan? Buka buku manual. Pasang turner oli. Pasang marker. Gimana, Ban?
Buka buku manual. Pasang puli. Kencangkan dengan momen, setting momen 130 Newton. Silakan top. Nolkan kembali. Silakan alat. Simpan alat. Pasang Mas Hefe. Tang sini red cover. Bersihkan semua nampan. Demikian kita telah melihat bagaimana langkah-langkah melepas dan memasang serta melakukan pemeriksaan pada mesin atau engine tipe K3VE. Dari video yang telah diperlihatkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat kita melepas maupun mengencangkan baik kepala silinder maupun blok silinder. Pada saat kita melepas ataupun mengencangkan kepala silinder atau blok silinder, harus sesuai dengan urutan pengencangannya. Kemudian, hal lain yang perlu diperhatikan yaitu ukuran pengencangan. Pada saat kita terakhir melakukan pengencangan, biasanya kita menggunakan kunci momen untuk mengukur nilai kekencangan. Nah, nilai kekencangan tersebut harus disesuaikan dengan buku manual. Kesalahan dalam proses melepas dan pengencangan itu bisa mengakibatkan kepala silinder bengkok. Kemudian yang kedua, kepala silinder tidak rata sehingga dapat mengakibatkan kebocoran pada oli dan air pendingin. Tentunya pada saat kita mengencangkan baut, kalau tidak sesuai dengan torsinya pasti akan mempunyai dampak. Jika pengencangan baut torsinya terlalu rendah, ini bisa menyebabkan
baut terlepas. Kemudian pada saat torsinya terlalu tinggi, ini bisa juga menyebabkan kerusakan pada ulir baut tersebut, ataupun bisa menyebabkan baut tersebut patah. Kemudian jika pada saat pengencangan nilai kekencangannya tidak sama atau tidak rata, maka pada saat mesin dalam keadaan panas dan memuai, maka sangat berpotensi sekali komponen tersebut akan mengalami kerusakan seperti melengkung atau bengkok. Kemudian tidak hanya pada saat kita melepas dan mengencangkan kepala silinder ataupun blok silinder saja, tetapi pencegahan kesalahan pada proses pelepasan dan pengencangan pada komponen-komponen mesin lainnya itu dapat dihindari dengan kita melihat prosedurnya pada buku manual. Yang kemudian yang kedua, diharuskan menggunakan alat sesuai dengan fungsinya. Kemudian pada bagian review ini, hal yang harus diperhatikan salah satunya adalah saat memasang timing chain. Pada saat memasang timing chain itu harus posisi torak harus pada posisi top 1. Untuk memposisikan top 1, yaitu salah satu caranya adalah mata rantai yang berwarna emas atau kuning ini harus lurus di tanda titik pada gear VVTi controllernya dan juga pada gear camshaft bagian X-nya. Kemudian terdapat juga mata rantai pada timing chain yang berwarna kuning, itu juga harus lurus dengan titik yang ada pada gear crankshaft atau poros engkol. Selanjutnya, pengukuran yang kita lakukan pada saat langkah pemeriksaan ini dilakukan untuk membandingkan hasil pengukuran dengan standar spesifikasi yang terdapat pada buku manual. Jika tidak sesuai dengan standar spesifikasi, itu menunjukkan telah terjadi kerusakan pada komponen tersebut. Selanjutnya, untuk pemeriksaan diameter silinder itu meliputi yang pertama adalah ketirusan. Kemudian yang kedua, keovalan. Ketirusan ataupun keovalan ini itu disebabkan karena adanya gesekan antara torak ataupun ring torak dengan silinder pada saat torak bergerak. Kerusakan yang terjadi pada silinder karena adanya gesekan ataupun kausan yang menyebabkan terjadi perubahan bentuk pada dinding silinder. Baik ketirusan maupun keovalan ini bisa menyebabkan terjadinya penurunan kompresi. Kemudian hal yang harus diperhatikan yaitu salah satunya adalah saat pemasangan ring piston. Pada saat pemasangan ring piston ini, posisi celah ring piston ini tidak boleh segaris. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Untuk ring piston yang berjumlah 3, itu biasanya untuk jarak celah ring pistonnya adalah sekitar 120 derajat. Dan untuk piston yang mempunyai 2 ring yaitu sekitar 180 derajat. Kemudian untuk pemeriksaan celah ring piston itu meliputi yang pertama adalah end cap ring piston, kemudian yang kedua adalah set clearance ring piston. Pada dua pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui keausan yang terjadi pada ring piston. Ring piston mengalami keausan disebabkan karena gesekan dengan dinding silinder. Tujuan dari pengukuran celah ujung atau end cap ini yaitu untuk mengetahui keausan pada bagian luar ring piston yaitu yang bergesekan dengan dinding silinder. Semakin sisi bagian luar dari ring piston ini aus, maka akan menyebabkan celah ujung atau end cap ini terlalu lebar.
Nah, terlalu lebarnya celah ujung atau end cap ini bisa menyebabkan terjadinya kebocoran. Kemudian untuk side clearance adalah celah antara bagian sisi ring piston dengan bagian dudukannya. Itu semakin celahnya semakin lebar, maka menunjukkan keausannya semakin tinggi, sehingga bisa menunjukkan bahwa ring piston ini semakin tipis. Semakin tipisnya ring piston ini menyebabkan ring piston akan semakin lemah, sehingga hal yang dapat terjadi yaitu tekanan kompresi akan semakin turun. Demikian tayangan dari video pembelajaran ini. Semoga tetap semangat untuk belajar dan mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Begitu, saya ucapkan terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.